Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Baik, Pak Chandra, dengan latar belakang konflik Iran-Israel yang masih belum menentu, Anda menilai untuk sektor-sektor energi sendiri ini masih layak untuk dikoleksi sembari menunggu kepastian atau seperti apa nih? Kita perlu ambil posisi untuk saham-saham energi. Kalau saham energi sih relatif lebih spekulatif ya sifatnya ya, Ya, karena terutama yang di harga minyak ya. Kemarin kita lihat bahwa harga minyak naik, energi sama Medco bereaksi positif, tapi pada saat muncul berita gencatan senjata, terus harga minyak bumi itu kembali koreksi, saham juga koreksi gitu. Jadi kelihatannya akan terjadi korelasi yang cukup tinggi di situ ya. Balik tadi yang sudah kita jelaskan, karena 20% daripada oil trading yang dilakukan itu melewati Selat Hormuz ya. Jadi begitu ada eskalasi di selat tersebut sehingga bisa memungkinkan untuk mengganggu supply chain daripada oil and gas, harganya pasti akan bereaksi. Jadi mungkin akan sensitif terhadap news-news seperti itu sih. baik, baik. Untuk ambil posisi seperti apa nih perlu terbaiknya nih Pak Chandra? Posisinya akan spekulatif ya. Jadi kembali kita nggak bisa ngambil posisi long terhadap oil price karena relatif volatility-nya masih cukup tinggi. Jadi kelihatannya harus agak mikroskopik melihat arah pergerakan daripada harga minyak itu sendiri. Kalau memang ada peningkatan eskalasi suhu di Middle East, terjadi kenaikan harga minyak, mungkin kita bisa masuk ke stok-stok yang berkaitan dengan harga minyak bumi tersebut. Baik, masih spekulatif untuk saham-saham energi, tapi terkait dengan uncertainty yang ada ini juga, apakah kemudian aset-aset safe haven ini masih akan melanjutkan lonjakan secara permintaan dan khususnya terkait dengan saham-saham emas, mungkin proyeksinya akan seperti apa nih Pak Chandra? Kalau harga emas sih mungkin tetap akan kuat ya. Balik lagi tadi emas kelihatannya salah satu safe haven yang jadi preferable, terutama dengan US dollar yang relatif tanda tanya ya, karena masih ada isu dari Trump segala macam, sehingga ada beberapa negara yang posisinya mungkin mencoba agak menjauh daripada US dollar dan masuknya harusnya ke salah satu pilihannya adalah emas ya. Jadi memang harga emas yang di atas 3.000 kelihatannya mungkin akan cukup bisa bertahan untuk paling tidak jangka waktu mengenah lah ya. Jadi kelihatannya stok-stok dengan berkaitan dengan emas ya mungkin tetap akan jadi favorable sih. Baik, masih menjadi rekomendasi saham-saham komoditas emas bagaimana di tengah ketidakpastian ini harga emas masih diproyeksikan masih akan terus mengalami kenaikan ya. Baik Pak Chandra, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini di layar televisi berikut ini. Kita lihat bersama-sama di sini IHSG tampak mengalami penguatan 0,24% ke 6.885,7. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada PTMR, kemudian juga ada saham Optima, Suryamas, saham Laba, PTMP, kemudian Jati, BNLI, Hill, MKPI dan juga ITMA. Sementara itu saham-saham yang menjadi top losers ada Apex, FUTR, WIS, Jawa Arci, PNSE, BKSL, Kras, MPXL dan juga Oasa. Sementara itu secara sektoral kita lihat ya ini sebetulnya saham-saham yang menjadi top losers ini didominasi oleh saham-saham energi. Baik, kita juga akan melihat bagaimana posisi pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini. Nikkei tampak menguat 0,16%, kemudian STI menguat 0,39%, Kospi menguat 0,29% dan Hang Seng menguat 0,47%. Kemudian kita akan lanjut melihat sejumlah saham-saham yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini oleh Pak Chandra. Ada 4 saham pilihan. Kita lihat di sini ada ADMR direkomendasikan spekulatif buy, kemudian ada BRMS dengan rekomendasi buy, ada BBRI rekomendasi buy dan juga PGEO dengan rekomendasi buy. Baik, kita akan membahas dulu sedikit terkait dengan pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini menguat tipis. Pak Chandra, tadi kalau kita lihat juga bursa Asia kompak menguat walaupun penguatannya belum terlalu signifikan. Anda melihat proyeksi hari ini support resistensinya seperti apa nih Pak Chandra? Kelihatan hari ini mungkin agak flattish sekali ya, narik napas dulu karena kemarin habis cukup signifikan 1% lebih ya. Mungkin hari ini
akan relatif flat lah ya, mungkin pergerakannya nggak terlalu bergerak banyak. Melihat wait and see satu, saya pikir mungkin on Fed yang masih ketemu dengan Senat, plus mungkin perkembangan di Middle East juga sih. Baik, untuk support resistensinya diperkirakan bagaimana nih Pak Chandra? Support mungkin di sekitar 6.800, resistensinya mungkin nggak lebih dari 6.900 kali ya. Baik, ya relatif sempit lah artinya hari ini. Baik, pergerakannya relatif terbatas, diperkirakan untuk support resistance di 6.800 sampai 6.900. Baik, kita juga akan membahas saham-saham pilihan yang tadi kita sudah sebutkan bersama. Di sini ada ADMR, kemudian BRMS, BBRI, PGEO. Untuk saham-saham komoditas ini mungkin dari ADMR terlebih dahulu, boleh di-review seperti apa proyeksinya? ADMR mungkin agak spekulatif, makanya kita sebut spekulatif buy. Di situ sebenarnya dia coal dan coking coal ya, jadi yang untuk dipakai untuk steel industry yang relatively lebih stabil di situ. Jadi karena kemarin kita anggap harga komoditi masih mungkin bisa positif bergerak dengan adanya tension di Middle East, makanya kita put ADMR sebagai salah satu pilihan di situ sih. Baik, ADMR direkomendasikan proyeksinya masih cukup positif di antara saham-saham komoditas lainnya. Kita bergerak ke BRMS, ambil posisi perlu seperti apa nih Pak Chandra? Posisi mungkin agak positif ya, jadi kita cenderung buy di sini, mungkin bisa masuk di 400 sebagai support. BRMS sendiri kita tahu dia itu gold, linkage-nya terhadap gold cukup signifikan. Volume produksinya juga masih ramping up, jadi katanya akan sangat positif dengan premis tadi ya, bahwa dengan uncertainty yang tinggi harusnya gold price-nya masih relatif cukup kuat sih. Baik, menyesuaikan bagaimana proyeksi harga emas masih naik, saham emas naik dan BRMS jadi salah satu yang direkomendasikan. Baik, Pak Chandra, di antara berbagai saham perbankan big caps yang cenderung mengalami penguatan ya kemarin semuanya, kenapa BBRI ini yang menjadi rekomendasi utama Pak Chandra? Laggard sih ya, jadi yang lain-lain mungkin sudah bergerak agak positif, kecuali mungkin BBRI agak laggard. Jadi kita lihat dari situ sebenarnya posisinya kan hampir mirip ya dengan antara BMRI, BBCA, BNI, relatif big banks, relatif resilience, tidak terlalu terganggu. Jadi kita lihat mungkin peluang di BBRI bisa nyusul saham-saham bank yang lain sih. Baik, untuk BBRI pergerakannya masih laggard dan direkomendasikan bisa menyusul saham-saham perbankan lainnya. Kita ke PGEO, ini menarik untuk dicermati. Rekomendasinya seperti apa PGEO? PGEO baik, relatif stok ini neutral ya terhadap pergerakan komoditi apapun, karena memang mereka dari panas bumi, yang diambil langsung dari bumi, kosnya nggak ada gitu ya. Jadi mungkin penjualan listriknya juga kepada PLN udah kontrak base, jadi relatif ada gonjang-ganjing global atau domestik pun relatif akan sustain operationnya, sangat basic. Jadi kita lihat di sini ada stabilitas di operasi. Makanya kita lihat kemarin juga terjadi koreksi yang cukup signifikan dan mungkin ini menjadi peluang untuk take position ya. Jadi mungkin masuk di 3770, range-nya mungkin 3770 sampai 3900. Baik, target price di 3.900, rekomendasi yang menarik untuk PGEO di tengah uncertainty fundamentalnya cukup baik begitu ya. Pak Chandra, mungkin pertanyaan terakhir, di tengah dinamika global yang ada ini, mungkin apakah ada data-data tertentu dari dalam negeri yang perlu kita cermati dan mungkin setidaknya bisa menjadi penopang IHSG pada pekan ini, karena perdagangan pekan ini juga terbatas ya, Senin sampai hari Kamis berarti ya Pak Chandra. Seperti apa untuk dari dalam negeri ini sentimen-sentimen yang ada? Dari dalam negeri kelihatannya belum ada yang terlalu signifikan ya announcement dari government ya, mungkin karena makanya agak pendek. Cuman saya pikir yang crucial buat di dalam negeri adalah purchasing power ya sejauh ini, karena ada beberapa program stimulus daripada pemerintah yang dilakukan Juni-Juli di dalam masa liburan sekolah. Jadi untuk mendukung purchasing power, mungkin itu yang akan jadi key driver paling tidak untuk third quarter ke depan ya, karena isu purchasing power di domestik masih menjadi pertanyaan yang cukup besar ya, apakah memang kita bisa lihat ada rebound atau enggak.
On top of that mungkin juga kita lihat cermati harga komoditi ya, karena kita tahu Indonesia sebagai negara ekspor komoditi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya memang harga komoditi itu bergerak positif seperti CPO atau kopi dan lain-lain, itu mungkin akan membawa dampak positif terhadap purchasing power yang tadi kita khawatirkan tersebut sih. Baik, ada sejumlah hal yang perlu dicermati di antaranya dari dalam negeri terkait dengan daya beli dan juga tadi ya penguatan harga-harga komoditas yang kita harapkan bisa cukup menopang pergerakan pasar modal. Baik, Pak Chandra Pasaribu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Marketplace, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Salam sehat Pak Chandra, sukses selalu, sampai berjumpa kembali.